Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, apa kabar ya sahabat jejak profesor, ya, sahabat JP Channel. Semoga sahabat semuanya dalam keadaan sehat walafiat dan dimudahkan semua urusannya. Bersama saya Kausaria Salman. Ya, pada video kali ini kita akan bahas berita seputar kasus korupsi yang ada di Sumatera Utara dan juga kasus korupsi yang ada di Jogja ya. Mungkin sahabat semuanya sudah mengetahui berita tersebut tapi kita ingin sharing di sini agar kita sebagai pejabat di kampus agar kita sebagai dosen bisa menjalankan amanah yang diberikan kepada kita dengan sebaik-baiknya sehingga nanti kita tidak masuk pada perkara-perkara korupsi, perkara-perkara suap dan yang lain. Baik, sahabat JP Channel, yang pertama adalah kasus proyek pembangunan jalan yang ada di Sumatera Utara. Yang ini kita paham kasus ini sebetulnya mulainya pada akhir Juni tanggal 26 Juni 2025, di mana pada saat itu kita juga melihat beritanya ada operasi tangkap tangan KPK terhadap pihak-pihak yang di situ terjadi pemberian suap senilai 2 miliar. Pemberinya adalah dua dirut perusahaan swasta yang ingin agar perusahaannya menang tender proyek jalan yang ada di Sumatera Utara yaitu PT DNG dan PT RN singkatan itu dua perusahaan swasta dirutnya membayar uang muka dulu uang muka 2 miliar dari total proyeknya itu senilai 231,8 miliar 231,8 miliar, dan uang suapnya itu dijanjikan 10-20%. Jadi kalau 20% nilainya sekitar 46 miliar kurang lebih 46 miliar. Dan yang dilakukan operasi tangkap tangan oleh KPK yaitu nilainya 2 miliar sebagai uang muka. Dari operasi tangkap tangan tersebut pada tanggal 26 Juni 2025 akhirnya ditetapkan 5 orang sebagai tersangka 5 orang sebagai tersangka. Demikian dilaporkan atau diberitakan oleh Tempo Ini berita yang dibuat oleh Tempo tanggal 15 tanggal 15 Agustus di mana 5 orang sudah menjadi tersangka Siapa saja itu? Yang pertama sudah kita tahu Kepala Dinas PUPR Provinsi Sumut Topan Ginting Kemudian Kepala UPTD Gunung Tua Dinas PUPR Sumut yang juga merangkap sebagai PPK yaitu Rasuli Effendi Sregar, dan PPK di Satker PJN Wilayah 1 Pembangunan Jalan Nasional Wilayah 1 Sumut Helianto. Ini 3 pihak yang menerima suap, sedangkan 2 pihak yang membayar atau yang membayarkan suap yang membayarkan suap yaitu Dirut PT Dalihan Natolu Group yaitu Akhirun Effendi Piliang, dan Dirut PT Rona Namora Raihan Dulasmi Piliang. Ini 5 orang yang sudah ditetapkan sebagai tersangka Nah, ini berita yang dilansir yang terbaru ini tanggal 15 Agustus. Ini dilakukan pemeriksaan terhadap Rektor USU dan juga 12 orang lainnya dalam kasus dugaan korupsi proyek jalan di Sumatera Utara. Rektor USU-nya Murianto Amin dan 12 orang lainnya ini sedang didalami sedang dilakukan penyelidikan oleh KPK
dengan meminta keterangan mereka sebagai saksi ya. 12 orang itu banyak ya, diantaranya adalah Kepala Seksi Dinas PUPR Sumut ya, kemudian Kabag Pengadaan Barang Jasa Kabupaten Padang Lawas Utara ya, kemudian Kepala Dinas PUPR Kabupaten Padang Sidimpuan, Bendahara BPPJN Sumut ya, PNS Kementerian PU, dan yang lain ya, ada 12 ya. Nah, nanti bagaimana apakah mereka yang dimintai sebagai saksi itu ya menerima aliran dana suap dari 2 perusahaan swasta tersebut ya, ini masih didalami. Dan bagaimana peran ya dari Rektor USU ini seperti apa ya, nanti kita masih menunggu ya hasil pemeriksaan yang dilakukan terhadap Rektor USU. Dari Sumatera Utara ya, cukup mungkin itu yang dari Sumatera Utara. Kita beralih ke Jogja ya, yaitu salah satu pejabatnya, yaitu pejabat sebagai Direktur Pengembangan Usaha dan Inkubasi, Direktur PUI ya, Direktur PUI ya, Direktur PUI yaitu Hargo Utomo. Ini sudah ditetapkan sebagai tersangka oleh Kejati Semarang ya, Kejati Jawa Tengah ya, Kejati Jawa Tengah ya, atas kasus ya korupsi pengadaan fiktif kakao atau biji coklat ya, dan sudah dinonaktifkan ya pada tanggal 14 Agustus 2025. Dari Kejaksaan Tinggi Jawa Tengah itu menjelaskan bahwa korupsi dalam pengadaan fiktif tersebut itu merugikan negara 7,4 miliar. 7,4 miliar. Sehingga dari situ ya pihak UGM bertindak cepat ya dengan menonaktifkan yang bersangkutan dari jabatannya ya, dan sekarang dibebaskan ya dari hak dan kewajibannya sebagai dosen di lingkungan kampus ya. Tapi statusnya pemberhentian sementara ya, karena masih belum ada keputusan dari pihak pengadilan ya. Jadi ketika sudah ada keputusan tetap dari pengadilan atau keputusan yang inkrah dari pengadilan, maka nanti bisa dilakukan pemberhentian tetap ya. Kemudian yang lain yang berkaitan dengan kasus ini sebetulnya di tahun 2019 ya, kasus yang ada ini kasus yang terjadi di tahun 2019 pada saat ya Direktur Pengembangan Usaha dan Inkubasi ya, dalam program CTLI UGM ya, Kakao Teaching and Learning Industries, itu melakukan pengadaan bahan baku ya, bahan bakunya itu berupa biji kakao ya, untuk pengembangan usaha dan inkubasi UGM ya, dengan PT Pagilaran di tahun 2019. Dalam pencairan atas kontrak pengadaan biji kakao diajukan PT Pagilaran ke PUI CTLI UGM. Nah, dokumennya yang digunakan itu tidak ada pengiriman biji coklat ke CTLI. Jadi tidak ada pengiriman ya, tidak ada pengiriman biji coklat. Dokumen tersebut tidak dicek ya oleh Hargo Utomo ya, sebagai pejabatnya, sebagai direkturnya. Ya langsung yang menyetujui dan memproses ya surat perintah pembayaran pada tanggal 23 Desember 2019 terhadap pengajuan pembayaran 7,4 miliar atas kontrak pengadaan biji kakao dari PT Pagilaran. Sehingga dengan demikian ya, maka dijerat dengan pasal 2 ayat 1 atau pasal 3 Ju pasal 18 Undang-Undang tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi ya, itu Undang-Undang nomor 31 ya tahun 1999 Ju pasal 55 ayat 1 ya. Jadi dari kedua berita ini ya, maka ini tentu ya yang kedua ya, ini mencoreng dunia kampus ya.
Demikian juga yang pertama, tapi yang pertama ini nanti perlu melihat apakah memang di situ ya ada keterlibatan dari rektor USU ya yang berkaitan dengan kasus suap tadi atau tidak. Ini kan sedang ada pendalaman, jadi kita tunggu saja hasil dari pemeriksaan KPK ya mengenai hal tersebut ya, terkait dengan proyek jalan yang ada di Sumut ya. Sedangkan untuk yang di UGM sendiri di sini sudah ada proses ya, sampai dengan tersangka oleh Kejati ya, Jawa Tengah ya. Nanti tinggal menunggu proses yang ada di pengadilan. Kita sebagai kalangan akademisi ya, kita sebagai pejabat di lingkungan kampus ya, tentu harus berhati-hati ya dengan proses pengadaan ya, kemudian juga status kita sebagai seorang pimpinan ya, apabila berkaitan dengan proyek-proyek tertentu yang didanai oleh pemerintah ya, kita harus berhati-hati ya, baik itu dalam melakukan analisa kelayakan bisnis atau kita perlu berhati-hati berkaitan dengan status kita misalkan sebagai pejabat yang harus memberikan persetujuan atas dokumen tertentu, di mana dokumen tersebut berkaitan dengan uang negara ya. Demikian juga kita harus punya integritas yang kuat ya, agar tidak mudah untuk menerima apapun ya pemberian dari pihak lain yang mencederai integritas kita sebagai seorang dosen ya. Kita tolak semuanya ya, agar kita terbebas dari semua pelanggaran-pelanggaran integritas akademik ya. Demikian informasi yang ringkas saja ya sahabat JP Channel ya. Ini sambil nanti kita menunggu ya hasil pemeriksaan ya, dan juga menunggu hasil putusan pengadilan yang berkaitan dengan kedua kasus tersebut ya. Semoga sahabat semuanya ya, sahabat jejak profesor dalam keadaan sehat walafiat dan dimudahkan semua urusannya. Insya Allah kita lanjutkan pada video selanjutnya di channel jejak profesor ya, bersama menuju ilmuwan berkarya. Saya akhiri, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.